Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih bisa kembali melanjutkan daurah kita untuk membaca buku Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Pada 2 sesi di pagi hari tadi kita sudah bahas berapa kaidah? 2 kaidah. Apa yang pertama? Tauhid adalah pondasi dari Tazkiyatun Nafs. Yang kedua, doa adalah kunci dari tazkiyatu an-nafs. Insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan yang ketiga, insyaallah, sampai secukupnya waktu kita akan bahas kaidah-kaidah yang berikutnya. Nah, iqra. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala: القاعدة الثالثة القرآن الكريم منبع التزكية ومعينها. القاعدة الثالثة, kaidah yang ketiga, Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quran adalah sumber dari tazkiyatun nafs dan mata airnya. Jadi pedoman yang harus kita ambil agar jiwa kita suci adalah pedoman yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga siapapun yang ingin mensucikan jiwanya, kemudian metode penyuciannya itu tidak diambil dari Al-Quran, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kesucian jiwa. Walaupun dia merasa jiwanya tenang. Akan tetapi ketenangan jiwa yang dia rasakan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Al-Quran, itu sejatinya adalah tipuan-tipuan dari iblis. Dan aneh sebagian orang ketika mengikuti hal-hal yang ada di dalam agama lain. Ketika mengikuti metode-metode yang dipraktikkan di dalam agama lain. Katanya untuk mendapatkan ketenangan batin. Seperti orang yang bersemedi, seperti orang yang melakukan yoga, atau melakukan reiki, atau mengikuti prana, dan yang seterusnya, dengan alasan untuk mendapatkan ketenangan batin. Selama metode-metode tadi tidak diambil dari Al-Quran, maka dia tidak akan mencapai ketenangan. Bagaimana katanya mereka merasa tenang, merasa tentram? Itu adalah ilusi. Itu adalah tipuan dari iblis yang menginginkan kita jauh dari Al-Quran. Karena tidak ada sumber yang bisa mendatangkan ketenangan buat hati kita, melainkan dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang mendatangkan kebahagiaan serta ketenangan di dalam hati adalah Allah. Siapapun yang ingin mendapatkan ketenangan, ikuti apa kata Allah. Maka Allah akan mengaruniakan ketenangan tersebut. Maka kaidah yang ketiga, Al-Quranul Karim
manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quran adalah sumber dan mata air dari tazkiyatun nafs. Nah. قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الكريم الذي هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله عز وجل. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu mendatangkan pensucian jiwa. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah sudah mengaruniakan kepada kaum mukminin. Apa karunia tersebut? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Karena Allah sudah mengirimkan buat kaum mukminin seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Apa tugas rasul tersebut? Yatslu alaihim ayatihi. Tugas rasul tadi adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Untuk apa? Wa yuzakkihim. Untuk mensucikan mereka. Jadi ayat-ayat Al-Quran salah satu fungsinya adalah untuk mensucikan jiwa manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Rasul tadi tugasnya adalah mengajarkan kepada umat manusia ini Al-Quran dan Sunnah. Hikmah di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan Sunnah. Makanya siapapun yang ingin mendapatkan kesucian jiwa, maka sumber utama konsepnya ada di dalam Al-Quran. Makanya di sini dikatakan bahwa Al-Quran adalah kitabut tazkiyah. Kitab yang isinya adalah pensucian jiwa. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kesucian jiwa harus kembali kepada Al-Quran. Mau tidak mau. Nanti kita akan jelaskan maksud kembali kepada Al-Quran itu apa. Apakah hanya sekedar membaca saja cukup? Apakah memahaminya saja cukup? Ataukah harus yang lain-lainnya? Nanti kita akan jelaskan. Nah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dhaminallahu liman ittaba'a al-Qur'ana an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Thumma tala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, siapapun yang mengikuti Al-Quran la yadhillu wa la yashqa, maka tidak mungkin dia tersesat dan tidak mungkin dia itu apa yashqa? Apa? Celaka. Ya. Siapapun yang ikut Al-Quran, maka tidak mungkin dia tersesat dan tidak mungkin celaka. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Dan ini jaminan dari Allah. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapapun yang mengikuti petunjukku, yaitu petunjuknya siapa? Allah, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Ini jaminan dari Allah. Masa kita nggak percaya dengan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala? Asalkan betul-betul mengamalkan isi Al-Quran sebagaimana yang nanti kita jelaskan. Nah. Wa qala ta'ala, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qala Ibnul Qayyim rahimallah, Al-Qur'an huwa ash-shifaa'u at-tammu min jami'il adwa'il qalbiyyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah.
Kemudian beliau membawakan ayat Al-Quran yang masyhur, yaitu ayat Al-Quran yang isinya penjelasan bahwa Al-Quran adalah syifa'un. Apa syifa? Penyembuh. Al-Quran adalah penyembuh. Berarti Al-Quran itu adalah obat. Obat dari apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, asy-syifa'ut tami, kesembuhan yang sempurna, min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyah, merupakan penyembuh sempurna dari seluruh penyakit hati maupun penyakit fisik. Wa adwa'id dunya wal akhirah, penyakit dunia maupun penyakit akhirat. Penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit fisik. Sebagian orang mengira bahwa Al-Quran itu cuma untuk ruqyah penyakit-penyakit orang-orang kena jin. Enggak benar. Itu salah satunya saja. Jadi orang yang terjangkiti penyakit selain kesurupan, itu bisa diobati dengan Al-Quran. Kalau pilek gimana? Pilek gimana? Bisa? Bisa? Kok ragu? Bisa. Ya. Bagaimana Ustaz? Ya baca Al-Quran. Ruqyah. Jadi ruqyah itu bukan hanya untuk orang yang kesurupan. Termasuk juga untuk penyakit-penyakit fisik. Karena di dalam ayat yang tadi barusan kita baca, Allah menamakan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Di situ Allah tidak beda-bedakan penyakitnya apa. Berarti penyembuh di situ sifatnya umum. Mencakup penyembuh penyakit fisik, mencakup penyembuh penyakit hati, penyakit-penyakit di dunia, penyakit-penyakit di akhirat, termasuk juga penyakit-penyakit psikologis. Orang yang gila misalnya, orang yang stres, itu juga penyakit. Orang yang sombong, itu juga penyakit. Orang yang pelit, itu juga penyakit. Perasaan orang yang pelit baca Quran terus Ustaz. Ada orang pelit rajin baca Quran, katanya sembuh. Ya treatmentnya nggak benar. Dia cuma baca-baca saja. Dia tidak pahami, dia tidak kaji, dia tidak amalkan apa yang dia baca. Itu sebabnya. Tapi seandainya dia betul-betul mengikuti apa yang nanti akan kita jelaskan, yatslunahu haqqa tilawatihi, benar-benar membaca Al-Quran, benar-benar bertilawah Al-Quran, kita akan temukan bahwa Al-Quran betul-betul akan menjadi obat. Termasuk tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu kan mensucikan jiwa. Berarti kan membersihkan jiwa ini dari penyakit-penyakitnya. Penyakit-penyakitnya apa? Ya dosa-dosa. Maksiat-maksiat. Itu semuanya akan terselesaikan ketika kita serius di dalam mengamalkan Al-Quran. Nah. Wa qala ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, ulaika yu'minuna bihi. وتلاوة الكتاب حق تلاوة تكون بقراءته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه أن كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقراءة القرآن دون فهم معانيه أو العمل بما جاء فيه لا تعد تلاوة بحق. ولذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. وإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بتلاوة القرآن وتدبره ومجاهدة النفس على العمل به نال من التزكية أوفر نصيب. Nah,
Ini adalah intinya. Jadi orang menjadikan tazkiyatun nafs sumbernya Al-Quran itu bagaimana caranya? Ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi." Orang-orang yang kami berikan Al-Quran kepada mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Melakukan tilawah Al-Quran dengan serius. Ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Perhatikan di sini. Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan serius. Membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Apa yang dimaksud dengan membaca dengan sebenar-benarnya membaca? Apakah cukup kita hanya belajar makharijul huruf? Apakah cukup hanya kita belajar tajwid? Apakah cukup dengan kita hanya menghafalkan matan dalam ilmu tajwid? Apakah cukup kita hanya mempelajari, oh ini panjangnya 2, ini 5, ini 6? Belum cukup. Terus bagaimana membaca yang serius? Disampaikan di sini, wa tilawatul kitabi haqqat tilawah. Membaca Al-Quran dengan serius, maksudnya takunu bi qiraatihi wa hifdhihi. Satu dengan membaca. Rajin membaca. Dan tentunya membaca dengan benar. Jangan difahami dari apa yang saya sampaikan tadi, kita enggak perlu belajar makharijul huruf. Kita enggak perlu belajar tajwid, perlu. Karena itu langkah pertama kita, belajar membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian setelah itu kita membacanya dengan baik. Wa hifdhihi. Dan berusaha untuk menghafal semampunya. Karena menghafal Al-Quran 30 juz itu tidak wajib. Yang wajib adalah surat-surat yang harus kita baca di dalam sholat kita. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, berarti sudah selesai. Tadi yang sudah saya sampaikan, jangan puas dengan pencapaian kemampuan saat ini dalam masalah agama. Terus tingkatkan. Dianjurkan untuk menghafal Al-Quran. Wa fahmihi. Ini yang sering terabaikan. Dan berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Jadi enggak cukup orang hanya sekedar membaca saja. Setelah membaca, dia perlu untuk memahami. Semampu yang bisa kita lakukan. Mulai dari yang mendasar, membaca terjemahan Al-Quran. Kemudian naik lagi ke level berikutnya, membaca tafsir ringkas dari Al-Quran. Selesai, naik lagi ke level berikutnya, berusaha untuk membaca tafsir yang lebih luas lagi. Melakukan berikutnya tadabbur. Berusaha untuk merenungi dari apa yang dibaca. Makanya para ulama kita mengatakan, ahlul Quran, ahli Quran, itu bukan orang yang targetnya harus segera menyelesaikan satu surat atau satu juz. Tapi target dia adalah bagaimana saya bisa memahami pesan yang Allah sampaikan lewat ayat ini. Makanya ahlul Quran itu tidak selalu dikejar-kejar. Oh, ana baru segini, ana baru segini, ana baru segini. Tapi ahlul Quran itu berusaha untuk memahami apa yang dia baca. Dan sekali lagi, jangan difahami dari apa yang saya sampaikan ini
bahwa kita ini nggak perlu baca. Baca, tapi juga berusaha untuk memahami. Banyak di antara kita yakin belum pernah membaca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir. Kalau membaca sebagian-sebagian mungkin. Tapi kalau membaca semuanya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, banyak di antara kita yang belum. Padahal berapa kali kita khatam? Ya. Mungkin sejak kecil kita sudah berkali-kali khatam. Akan tetapi membaca terjemahan, ini baru terjemahan loh. Belum tafsirnya. Kapan? Makanya ada sebagian ulama mengatakan, bagaimana mungkin orang bisa menikmati bacaan Al-Quran kalau dia tidak memahaminya? Nikmatnya membaca Al-Quran itu ada di dalam pemahaman tentang apa yang kita baca. Maka orang, kata Imam At-Tabari, orang yang bagaimana mungkin orang bisa menikmati bacaan Al-Quran kalau dia tidak memahaminya? Kenapa para ulama kita mereka betah berjam-jam membaca Al-Quran? Karena mereka menikmati membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Sehingga ketika mereka kehilangan Al-Quran dalam arti dia tidak membaca Al-Quran sebentar saja, dia merasakan ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Karena mereka menganggap Al-Quran adalah sebagai sebuah kenikmatan, bukan sebagai beban. Banyak di antara kita menjadikan Al-Quran sebagai beban di dalam hidupnya. Ini memahami. Jadi membaca, terus apa? Menghafal, memahami, mentadabburi, merenungi, wal amal bihi. Dan ini puncaknya. Dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Inti dari diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan. Kenapa kok ditaruh di ujung di sini? Setelah membaca, setelah menghafal, memahami, tadabbur, baru apa? Mengamalkan. Intinya kok malah ditaruh di belakang? Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa sampai level mengamalkan kalau kita nggak paham. Nggak mungkin kita cuma sekedar mengamalkan kalau kita tidak paham. Maka target utamanya adalah mengamalkan isi dari Al-Quran. Inilah kuncinya. Kenapa Al-Quran yang dihafal oleh para sahabat Nabi SAW. Dan yang dihafal oleh para ulama tabi'in, oleh para tabi'in, oleh para ulama salaf itu berkah. Kuncinya di sini. Bahwa mereka tidak sekedar menghafal. Mereka tidak sekedar memahami. Tapi mereka mengamalkan isi Al-Quran. Dan ini pula yang menyebabkan hafalan mereka kuat. Karena Al-Quran yang mereka hafal, mereka praktekkan, mereka terjemahkan isinya di dalam kehidupan keseharian. 24 jam bersama Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita ketika bangun tidur. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita ketika berjalan. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita ketika berbicara. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita saat sholat. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita saat berinteraksi dengan orang tua. Yang di otaknya adalah, saya sudah hafal ayat ini, prakteknya di mana? Prakteknya kapan? Pagi, apa siang, apa sore, apa malam? Makanya ingat terus Al-Quran.
Murajaahnya para ulama salaf itu bukan hanya dengan mengulang-ulang saja, tapi mempraktekkan. Itulah murajaah mereka. Itu yang membuat hafalan mereka bisa kuat sekuat-kuatnya. Dibolak-balik bisa. Ini penafsiran bukan hanya sekedar membaca, tapi harus paham, harus tadabbur. Ini siapa yang menafsirkan? Para ulama kita. Contoh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa para sahabat Nabi SAW saat belajar 10 ayat Al-Quran, mereka tidak akan melanjutkan ke ayat berikutnya. Kecuali setelah ya'rifa ma'aniyahunna. Kecuali setelah mereka memahami arti dari 10 ayat tersebut. Cukup? Tidak. Wal amala bihinna. Dan setelah mereka mengamalkan yang 10 ayat. Ini kunci dari keberkahan hafalan Al-Quran para sahabat Rasul SAW. Sepuluh ayat, stop. Pahami dulu. Pahami, amalkan. Wah, kalau kayak gitu ya nggak mencapai target, Ustaz. Siapa yang mewajibkan kita harus menghafal dalam sekian tahun? Yang Allah wajibkan kepada kita adalah mengamalkan Al-Quran. Menghafal itu adalah anjuran. Menghafal itu adalah sunnah. Menghafal Al-Quran itu sifatnya adalah sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi nggak perlu Ustaz kita ngapalin sampai 2 juz gitu Ustaz ya setiap tahunnya. Sarana, anjuran. Bukan berarti ditinggal. Al-Imam Fudail ibn Iyad, salah seorang ulama salaf rahimahullah mengatakan, Innama nazalal Qur'anu liyu'mala bihi. Al-Quran diturunkan, itu tujuannya buat diamalkan. Apanya yang diamalkan? Apa yang diamalkan? Isinya. Kandungannya. Nyuruh sholat, kita sholat. Nyuruh menutup aurat, kita tutup aurat. Nyuruh meninggalkan maksiat, kita tinggalkan maksiat. Itu namanya mengamalkan Al-Quran. Kemudian kata beliau apa? Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Ternyata apa yang terjadi? Kebanyakan orang menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai amalan. Maksudnya dia itu berhenti cuma sampai di situ saja. Kamu sudah mengamalkan? Sudah. Mana? Ya ini lagi baca. Jadi dia itu baru sampai di level yang pertama. Baru baca saja. Sudah puas? Tidak, belum. Anda itu baru di level yang pertama, membaca. Baru baca. Belum paham. Belum tadabbur. Belum mengamalkan. Jadi puncaknya itu ada di dalam mengamalkannya. Ibarat naik tangga, baru di tangga yang pertama, belum kedua, ketiga, keempat, sudah puas. Sudah selesai di sini. Ya. Dan sekali lagi jangan difahami dari keterangan ini bahwa kita ini ngembosi orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran. Tidak. Justru ini adalah menyemangati mereka bahwa menghafal Al-Quran tidak cukup. Masih ada level berikutnya. Perjalanan kita masih jauh. Ya. Setelah kita hafalkan, kita pahami, kita amalkan, dan seterusnya. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghafal Al-Quran mungkin bisa dibatasi. Dibikin target. Tamat sekian tahun hafal Al-Quran. Tapi mengamalkan Al-Quran, target akhirnya adalah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alias ketika kita mati.
Saat itulah kita berhenti mengamalkan Al-Quran. Nah, ini kaidah yang ketiga. Masuk ke kaidah yang keempat. Al-qa'idatu rabi'ah ittikhadul uswah wal qudwah. Nah, al-qa'idatu rabi'ah, kaidah yang keempat dari tazkiyatun nafs adalah ittikhadul uswati wal qudwah. Artinya harus punya teladan, harus punya panutan dalam tazkiyatun nafs. Apa yang beda dengan kaidah sebelumnya? Yang beda apa? Kalau Al-Quran itu kan teori yang tertulis di dalam lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Kalau qudwah, suri teladan, itulah yang mempraktekkan teori tersebut. Jujur teori, prakteknya kita lihat orang yang jujur bagaimana. Dermawan teori, prakteknya kita lihat orang-orang yang dermawan. Jadi orang yang ingin suci jiwanya, dia harus punya panutan. Dia harus punya suri teladan. Dia harus punya sampel yang bisa dia lihat, bisa dia contoh, bisa dia teladani. Dan usahakan suri teladan tersebut adalah manusia yang sempurna. Supaya kita tidak nyontoh contoh yang salah. Sudah dijadikan teladan, ternyata teladannya salah, repot kan? Ya. Maka tidak lain dan tidak bukan, suri teladan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaidah yang keempat, intinya adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tazkiyatun nafs. Ya. Qala Allah Azza wa Jalla, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, hadhihi al-ayatul karimatu aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ya. Ini ayat familiar sekali di tengah banyak dari kita dan sering dibawakan oleh para dai, para ustadz, para muballigh, para kiai. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Suri teladan yang baik, contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Buat orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi adalah suri teladan. Dan ayat ini sering dibawakan. Namun, sayangnya, banyak di antara orang-orang menjadikan ayat ini seakan-akan hanya berlaku dalam masalah akhlak saja. Kita harus berakhlak seperti Rasulullah SAW. Benar? Benar atau tidak? Benar. Tidak benarnya di mana? Tidak benarnya ketika
suri teladan itu dibatasi hanya masalah akhlak. Itu enggak benernya di situ. Kenapa tidak dilanjutkan setelah kita harus meneladani akhlak Rasul? Kemudian kita lanjutkan, kita juga harus meneladani ibadah Rasul SAW. Kenapa tidak dilanjutkan lagi? Kita harus meneladani akidah Rasul SAW. Kenapa tidak disampaikan seperti itu? Seakan-akan ayat tadi itu hanya berlaku dalam masalah akhlak saja. Dan ini pemahaman yang parsial. Ini pemahaman yang timpang. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Rasul uswah hasanah, suri teladan yang baik. Allah tidak batasi suri teladan itu hanya dalam akhlak saja, tidak. Berarti kalau Allah lepas seperti ini, berarti Rasul adalah suri teladan dalam segala hal. Dan kalau betul-betul konsisten, maka akan banyak sekali akidah-akidah yang tidak sesuai dengan Rasul yang harus ditinggalkan. Ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan Rasul yang harus ditinggalkan. Nah, mungkin mereka agak keberatan di situ. Ya. Karena konsekuensinya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Ya. Dan justru disitulah ujiannya mengamalkan Al-Quran. Ya. Anda sudah baca ayat Al-Quran. Rasul adalah uswah hasanah. Mana prakteknya dalam kehidupan keseharian? Makanya kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu. Ayat ini adalah merupakan dalil yang sangat pokok tentang kewajiban meneladani Rasul SAW fi aqwalihi, dalam ucapannya, wa af'alihi, perbuatannya, wa ahwalihi, dan kondisi Rasul SAW, semuanya. Jadi saya sudah contohkan dalam akhlaknya, dalam apanya? Ibadahnya, dalam akidahnya. Nah. وقال الحسن رحمه الله تعالى قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به دليل على صدق محبة الله تعالى لأن الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه القويم هو عين التزكية ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Ayat yang sering kita dengar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yaitu firman Allah, seandainya kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka berittiba'lah kepadaku. Apa ittiba'? Mengikuti, meneladani, mencontoh. Makanya ayat ini diistilahkan oleh sebagian ulama dengan ayatul imtihan. Ayat ujian. Ayat pembuktian. Karena ada orang-orang yang mengaku cinta Rasul. Kalau hanya sekedar pengakuan, semua orang juga bisa. Makanya turunlah ayat ini. Karena memang turunnya ayat ini, pemicunya, salah satunya, asbabun nuzulnya, adalah karena adanya orang-orang yang mengklaim cinta Rasul. Sehingga siapapun, sampai kapanpun, dan dimanapun, yang mengaku cinta Rasul, maka dia harus membuktikan klaim dia. Bagaimana membuktikannya? Ini.
fattabi'uni. Maka dia harus mengikuti sunnah Rasul SAW. Dalam apa? Dalam semua hal. Maka aneh ketika ada orang mencontoh akhlak Rasul, kemudian mencontoh akidah, bukan akidahnya Rasul. Itu kan aneh bin ajaib. Ada orang mencontoh akhlak Rasul, tapi mencontoh ibadah, bukan ibadahnya Rasul SAW. Ada orang mengatakan, ayo kita mengikuti akhlak Rasul, meneladani akhlak Rasul. Tapi giliran berpolitik, dia tidak meneladani cara berpolitik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika berbisnis, dia tidak mengikuti cara bisnis yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tabrak sana, tabrak sini, sikut sana, sikut sini. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Wala yumkinul wusulu ilaiha bighairi ma jaa bihi Rasul sallallahu. Tidak mungkin seorang bisa mencapai tazkiyatun nafs tanpa mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa yuhdithu a'immatud dhalali في كل زمان طرقا منكرة يدعى فيها أنها تزكي النفوس وتهذب القلوب وتقوي الصلة بالله إلى غير ذلك مما يقال ويوصون بالانقطاع عن الجماعات والخلوة في أماكن مظلمة وترداد أذكار خاصة وألفاظ معينة يزعم أنها تزكي وتهذب وتربي النفوس إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة. Tapi kenyataannya di lapangan banyak orang-orang yang menjajakan teori-teori, praktek-praktek yang katanya bisa mensucikan jiwa, menenangkan hati. Beliau contohkan di sini harus ngumpul di tempat yang gelap, lampunya dimatikan. Kemudian baca bacaan tertentu dengan jumlah tertentu, dengan gerakan tertentu. Katanya supaya mendapatkan ketenangan. Apakah itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Simpel saja. Kalau itu diajarkan Rasul, silakan lakukan. Tapi mana dalilnya? Mana buktinya kalau itu diajarkan oleh Rasul SAW? Hadisnya riwayat siapa? Al-Quran ada dalam surat apa? Ayat berapa? Kalau seandainya itu tidak diajarkan oleh Rasul SAW, tidak mungkin itu akan mendatangkan kesucian jiwa. Tidak mungkin. Ini kaidah. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kesucian jiwa, dia harus mengikuti ajaran Rasul SAW. Dan biasanya ajaran yang diajarkan oleh Rasul SAW itu jauh lebih simpel, jauh lebih mudah untuk dipraktekkan dibandingkan ajaran-ajaran aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh yang dibikin oleh banyak orang. Rasul SAW angka wirid maksimal pembatasan dari Nabi SAW yang saya tahu 100. Berapa? 100. Contohnya apa? Istighfar. Terus? Subhanallah wa bihamdih. Apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setahu kami angka tertinggi jumlah zikir yang diajarkan oleh Rasul SAW yang dibatasi
Karena zikir ada yang sifatnya terbatas, dibatasi angkanya, ada yang sifatnya mutlak. Mutlak itu berarti tidak ditentukan angkanya. Kalau mutlak tidak ditentukan angkanya berarti bebas. Silakan sebanyak-banyaknya. Udzukurullaha dzikran katsira. Tapi zikir yang dibatasi angkanya setahu kami maksimal 100. Coba bandingkan dengan mereka yang bikin aturan berapa? 1999. Apa orang kewalik-walik, apa orang keliru, kurang siji, kelebihan siji, terus kepriwe? Ya. Kalau 100 kan subhanallah. Puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu puasa yang sangat logis untuk kesehatan. Ada sahurnya, ada bukanya. Waktunya jelas. Bandingkan dengan puasa-puasa yang dibikin oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Bisa sampai 30 hari. Bisa sampai 40 hari tanpa makan, tanpa minum. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Sudah ada yang gampang. Ngapain? Cari yang sulit. Yang gampang itu jelas-jelas berpahala. Ngapain kita cari yang jelas-jelas tidak berpahala? Ya. Nah, yaqulu يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد وتسليم لهم والله المستعان. Selanjutnya beliau menukil perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim memberikan perbandingan antara mengobati penyakit hati, yaitu tazkiyatun nufus, dengan mengobati penyakit fisik. Lebih mudah mana? Mengobati penyakit fisik apa penyakit hati? Hah? Fisik? Yakin? Kenapa? Kelihatan. Ada lagi? Dosisnya ketahuan. Dosisnya, oh antum ini beratnya segini. Umurnya segini. Berarti antum ini 3/4 kapsul. Oh antum lebih gemuk lagi, berarti antum 2 kapsul. Oh antum kurus, berarti cuma 1/4. Itu kan dosis untuk obat penyakit fisik, penyakit jasmani. Tapi penyakit rohani apa seperti itu? Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, mengobati penyakit fisik itu lebih gampang daripada mengobati penyakit hati. Syaratnya, kata beliau, ikuti apa kata ahlinya. Syaratnya ikuti apa kata ahlinya. Kalau ahlinya mengatakan batuk ini obatnya adalah minum rebusan daun, peresan daun jambu ya. Iya, jambu ya. Apa jeruk nipis? Apa? Jahe.
Katakanlah jahe misalnya. Jahe anget-anget untuk ngobati apa? Batuk. Ini kata ahli misalnya. Ahli mengatakan, ya jangan, mungkin ini aja, orang yang sulit buang air besar, itu kan penyakit kan. Kata para ahli, supaya lancar, banyak makan buah pepaya misalnya. Banyak makan buah pepaya. Terus ada orang mengatakan, nggak percaya nah. Ana pakai teori sendiri aja. Ana pengen makan salak. Apa yang terjadi? Tambah mampet. Ya. Inilah orang-orang yang ngawur, ingin memperbaiki, mengobati dirinya. Kalau tadi misalnya obat batuk jahe nggak cocok kan? Anak nyari apalah misalnya, yang sama sekali nggak nyambung. Ya. Anak obatnya menurut anak sirup. Maksudnya sirup itu loh, sirup ya botol, bukan sirup obat, sirup ya. Sirup orange. Apa kira-kira sembuh? Ya tidak. Kalau orang ingin mengobati penyakit fisik, itu harus mengikuti aturan ahlinya. Bagaimana mengobati penyakit hati kalau tidak mengikuti ahlinya? Siapa ahli pengobatan penyakit hati? Siapa lagi kalau bukan para nabi dan para rasul? Makanya di sini dikatakan farrusulu atibbaul qulubi. Para rasul itu dokter hati. Jadi orang yang ingin sembuh penyakit hatinya, dia tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Tidak bisa tidak. Gak bisa dia itu ngarang-ngarang teori sendiri, itu gak bisa. Anda bukan ahlinya kok. Kok ngarang teori sendiri? Para Rasul alaihimussalatu wassalam, mereka ini mendapatkan wahyu dari Allah yang menciptakan kita. Allah itu maha tahu seluk-beluk kesehatan hati kita. Kalau sakit ini, obatnya ini. Sakit pelit, obatnya ini. Sakit sombong, obatnya ini. Kemudian Allah sampaikan obat itu kepada para nabi dan rasul. Lalu para nabi dan rasul menyampaikan kepada kita. Itulah silsilahnya. Kenapa kita harus meneladani Rasul? Karena Rasul itu mendapatkan treatment dari siapa? Dari Allah. Sudah jelas-jelas obatnya seperti ini, kok malah ngarang sendiri? Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Sudah kayak gitu, mempersulit diri sendiri pula. Ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, rata-rata metodologi, teori-teori bikinan manusia biasa untuk tazkiyatun nafs rata-rata lebih repot, lebih sulit daripada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. وأيضا فجميع الأعمال التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم مردودة على صاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه
قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء على خلوقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يجاهد نفسه على الاتباع والاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من المحدثات والمخترعات والطرائق المبتدعات التي يدعي أربابها أنها تزكي النفوس. Apalagi segala amalan-amalan yang tidak sesuai dengan aturan Rasul itu bakalan tertolak. Dari awal sudah jelas-jelas tertolak. Ngapain kita ikuti? Kita kan ingin dari amalan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tahu ini tidak sesuai dengan aturan Rasul, ini akan ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kita ikuti? Ya. Makanya Imam Sufyan Ibnu Uyainah beliau mengatakan, Inna Rasulullah SAW huwal mizanul akbar. Rasulullah SAW adalah timbangan utama. Makanya apapun ajaran, apapun teori, apapun amalan, harus ditimbang dengan timbangan beliau. Coba dicocokkan. Ibadah seperti ini pernah nggak dilakukan Nabi? Bacaan seperti ini pernah nggak dilakukan Nabi? Perayaan seperti ini pernah nggak dilakukan oleh Nabi SAW? Kalau pernah, lakukan itu benar. Kalau tidak pernah, jangan dilakukan. Ya. Ini dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah. Ya. Kalau dalam perkara dunia, Nabi SAW sudah mengatakan, Antum a'lamu bi umuri duniyakum. Masalah dunia, kalian lebih paham. Sehingga tidak ada yang mengatakan kepada kita, ngapain naik motor? Kenapa nggak naik onta saja? Kita bukan lagi ngobrolin masalah dunia. Kita lagi ngobrolin masalah ibadah. Yang memang Rasul SAW diutus ke muka bumi, salah satu tujuan utama adalah mengajari kita bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Ya. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kesucian jiwa, maka dia harus berusaha untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.